Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial terkait cara menindaklanjuti proses lapor diri PPG guru tertentu pada LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi bagi Bapak Ibu yang terploting di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram, itu wajib melakukan proses lapor diri selama masa lapor diri ditentukan oleh GTK. Nah, cara pertama bagi Bapak Ibu yang hendak melakukan proses lapor diri, nanti di sini saya sarankan Bapak Ibu gunakan laptop atau komputer. Tidak diperkenankan menggunakan handphone atau smartphone. Jadi nanti komputer atau laptop itu sudah harus diinstal browser, bisa berupa Google Chrome, bisa berupa Mozilla Firefox seperti yang ada di layar ini. Nanti silakan setelah Bapak Ibu buka browser tersebut, entah itu Firefox-nya ataupun Google Chrome, Bapak Ibu ketik di kolom pencarian di bagian atas PPG Umat, nah seperti ini, lalu di enter. Nah, nanti tampilan paling atas itu akan ada laman website dari PPG Universitas Muhammadiyah Mataram. Tinggal Bapak Ibu klik satu kali atau kita klik kanan open link in new tab, atau boleh juga kita klik satu kali. Nah, sampai terbuka halaman website dari PPG Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, langkah selanjutnya pada halaman ini Bapak Ibu bisa mengklik bagian pojok kanan atas di bagian lapor diri. Nah, di sini pilih yang PPG guru tertentu, atau bisa nanti digeser layarnya ke bawah. Nah, di bagian ini lapor diri PPG guru tertentu, klik di sini. Jangan sampai salah pilih yang PPG calon guru. Untuk guru tertentu ini adalah untuk yang dalam jabatan, sedangkan yang calon guru ini untuk yang prajabatan. Nah, nanti silakan diklik saja pada bagian kotak klik di sini. Nah, jika kita klik satu kali, itu akan dibawa ke halaman pengumuman atau informasi terkait dengan proses lapor diri. Nah, itu juga kita klik satu kali tadi di bagian layar utama. Atau misalkan kalau kita klik di bagian atas, nah ini kita pilih PPG guru tertentu, kita klik satu kali. Nah, itu akan sama juga, akan membawa kita ke halaman informasi terkait lapor diri PPG bagi guru tertentu piloting tahap 2 tahun 2024. Nah, nanti silakan Bapak Ibu baca sampai tuntas narasi informasi yang ada di halaman ini. Nah, nanti untuk berkas kelengkapan tambahan bisa di-download pada bagian ini, yaitu fakta integritas. Untuk fakta integritas bisa Bapak Ibu gunakan yang ada di halaman web ini, atau bisa juga di SIM PKB, silakan bebas. Nah, nanti klik satu kali saja untuk bisa dia terdownload. Lalu biodata PD Dikti, ini juga wajib di-download dalam bentuk format Word atau dokumen. Lalu ada yang ketiga, formulir mahasiswa PPG Umat dalam bentuk Excel. Lalu yang terakhir, informasi awal berkas dan mekanisme lapor diri. Nah, ini dalam bentuk file PDF. Nah, nanti silahkan dibuka saja apa saja isinya nanti. Oke, sebentar, kayaknya ini error untuk file PDF-nya. Oke, coba kita download lagi. Oke, kita open. Nah, nanti di sini di file PDF informasi awal berkas dan mekanisme lapor diri itu diuraikan persyaratan berkas apa saja, berkas utama maupun berkas tambahan yang bisa di-download melalui website PPG Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, semua di sini informasinya sudah lengkap. Silakan Bapak Ibu baca tuntas dari atas sampai dengan bawah.
Nah, nanti silakan di-download semua berkas yang ada. Setelah itu, kalau misalkan ada yang bingung di pengisian biodata PDDikti dan formulir mahasiswa PPG Umat, Bapak Ibu bisa tonton video tutorialnya di sini. Sudah disediakan dua opsi pilihan. Untuk video bisa diklik di tulisan klik di sini. Nah, ada tambahan sedikit petunjuk upload unggah berkas dokumen di Google Drive dan copy link, karena memang nanti di akhir pengisian lapor diri itu akan diminta untuk mempastekan link Google Drive di keseluruhan berkas yang Bapak Ibu upload pada form lapor diri di sini. Nanti silahkan bisa hubungi narahubung yang ada di bagian bawah, kiranya mungkin ada yang tidak ditanyakan, tapi saya rasa di sini semua informasinya sudah jelas. Oke, tahap selanjutnya setelah Bapak Ibu baca tuntas, download semua berkasnya, lalu download semua video atau ditonton semua videonya, Bapak Ibu bisa proses lapor dirinya melalui tombol yang ini. Klik lapor diri di sini. Nah, klik satu kali sampai kita dibawa ke halaman formulir lapor diri mahasiswa. Harap dipersiapkan semua berkas ini nanti sudah lengkap dalam format yang sudah ditentukan, entah itu dalam format foto JPG atau gambar, atau file PDF, atau file Excel, ataupun file yang lain untuk format filenya. Oke, nanti silahkan di sini pada bagian email Bapak Ibu masukkan saja email yang aktif, bisa Gmail, bisa belajar ID-nya. Nah, misalkan di sini saya contohkan email Google atau Gmail. Nah, nanti silakan Bapak Ibu pilih di sini untuk namanya. Untuk nama di sini sudah kami sesuaikan dari 1431 orang. Untuk nama lengkap sama dengan nomor UKG. Nah, kenapa di sini kami siapkan nomor UKG? Karena ada beberapa peserta yang namanya sama, sehingga untuk membedakannya dicek melalui nomor UKG. Nah, di mana nomor UKG ini bisa kita peroleh, yaitu di bagian SIM PKB. Silakan Bapak Ibu cek di halaman SIM PKB. Nah, misalkan di sini saya contohkan sebagai simulasi, saya pilih yang pertama. Oke, lalu nanti setelah semua ini diisi, pastikan tanda bintang ini diisi semua untuk kolomnya. Setelah itu kita klik next atau lanjut. Oke, di halaman kedua kita diminta mengisi biodata mahasiswa. Yang pertama, pilih bidang studi. Nah, disesuaikan apakah itu PKN, geografi, sampai dengan yang sejarah. Misalkan di sini saya pilih simulasinya untuk yang PGSD. Nah, di sini isian yang kedua yaitu validasi nama lengkap. Nah, tadi di halaman sebelumnya kita sudah pilih nama beserta UKG. Nah, di sini kita validasi lagi nama tersebut apakah sudah benar apa tidak. Nah, misalkan di sini saya isikan ya atas dengan nama saya sendiri dah, tidak menggunakan nama yang tadi yang disimulasi pada halaman pertama. Nah, misalkan sesuai dengan ijazah seperti ini. Lalu nanti tempat lahirnya silakan diisikan. Nah, misalkan seperti ini. Lalu tanggal lahirnya silakan diisi pula. Harus dikombinasikan dari bulan. Ini M ini adalah untuk bulan, month. Lalu D ini untuk date, tanggal. Y ini untuk year-nya, tahun. Kita isi tahunnya, kita isi tanggalnya, kita isi bulannya seperti ini. Jenis kelamin kita pilih disesuaikan. Lalu agama, misalkan silakan isikan sesuai dengan agama Bapak Ibu. Lalu nomor HP atau WA yang aktif. Nah, di sini saya simulasikan saja, tidak memasukkan nomor yang asli. Nah, seperti ini. Lalu NIP jika Bapak Ibu merupakan PNS, silakan dimasukkan NIP-nya. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak memiliki NIP, diisi saja dengan angka 0. Jika ada NIP-nya, silakan diisi lengkap. Asal instansi sekolah atau tempat mengajar, ditulis saja di sini nama sekolahnya, misalkan SDN apa, misalkan SDN Praya atau SMA apa, SMP, dan sederajat silakan dilengkapi.
Lalu alamat lengkap sekarang silakan ditulis lengkap, jalan apa, dusunnya apa, demikian pula nanti dengan desanya. Misalkan di sini saya tuliskan dusun seperti ini. Nanti masukkan juga RT RW-nya, RT berapa, misalkan RT 1 RW 2. Oke, dusunnya nanti sesuaikan lagi dengan yang di sini. Alamat lengkap sekarang kita harus lengkapi. Mohon maaf di sini cuma saya tulis sampai dengan desa. Nah, di sini kelurahannya harus kita masukkan. Nah, misalkan sebagai simulasi saja di sini. Lalu kabupaten misalkan seperti ini. Ini cuma simulasi saja Bapak Ibu, jadi tidak perlu menyalahkan tutorial yang saya berikan. Tinggal disesuaikan saja nanti dengan alamat lengkap Bapak Ibu yang sekarang. Setelah itu dusunnya kita isi yang sama seperti yang di atas tadi. Desanya pula isi yang sama. Kecamatannya kita isi yang sama juga. Misalkan, oh ya tadi lupa ya di sini kecamatannya. Oke, seperti ini. Kabupatennya, lalu provinsinya. Nanti disesuaikan saja kabupaten, provinsi, kecamatan, desa, dusun, RT, RW, alamat lengkap disesuaikan dengan di KTP Bapak Ibu. Nah, ini email atau user SIM PKB-nya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu masukkan email yang terdaftar di SIM PKB. Nah, di sini saya simulasikan saja, misalkan emailnya seperti ini yang terdaftar di SIM PKB. Lalu nomor peserta UKG bisa Bapak Ibu lihat di halaman pertama tadi. Di sana sudah ada nama beserta nomor UKG-nya. Silakan diisi saja, misalkan ini cuma simulasi saja. Setelah itu nomor NUPTK Bapak Ibu silakan dimasukkan. Nah, nama ibu kandung. Nah, silakan nanti diisikan. Kalau misalkan sudah meninggal, tinggal diberikan keterangan almarhumah. Nah, misalkan di sini saya contohkan seperti ini. Nah, bisa dituliskan almarhumah lengkap seperti ini, atau bisa ALMH seperti ini. Silakan nanti disesuaikan. Nama ayah kandung. Nah, sama juga dituliskan nama ayah kandungnya, lalu dituliskan keterangan kiranya sudah meninggal, ya tulis almarhum. Nah, seperti ini. Atau bisa juga pakai ALM lalu ditutup kurung. Ini kiranya misalkan keduanya sudah meninggal, atau kalau ada salah satu sudah meninggal, silahkan diberikan keterangan. Kalau masih hidup, silahkan nanti tanpa dituliskan keterangan yang ini. Oke, selanjutnya isian penerima KPS. Nah, untuk penerima KPS, kalau misalkan Bapak Ibu merupakan termasuk penerima kartu pelindungan sosial atau jaminan sosial, silahkan diklik ya. Lalu diisikan nomor KPS-nya berapa. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu bukan penerima KPS, silahkan pilih tidak. Nah, untuk nomor KPS-nya cukup diketik angka 0 saja untuk diisikan. Nah, setelah semua ini terisi sesuai dengan data Bapak Ibu, silakan nanti klik lanjut atau next. Di halaman ketiga, di sini merupakan halaman upload berkas atau unggah berkas. Nah, upload berkas di sini bisa berupa hasil scan PDF, bisa berupa foto JPG, bisa berupa file Excel. Nah, nanti sudah disesuaikan di sini. Fakta integritasnya maksimal 10 MB. Silahkan klik add filenya. Ini klik add file. Lalu Bapak Ibu klik browse. Nah, silahkan cari nanti di laptop atau di komputernya untuk file berkasnya ditaruh di mana. Saran saya buatkan khusus satu folder berisi semua file dokumen atau berkas lapor diri tersebut, sehingga nanti tidak perlu bolak-balik untuk dicari kalau misalkan tersebar dalam bentuk file seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu pilih saja, lalu kita klik open. Setelah open nanti itu akan otomatis terupload. Di sini saya tidak akan contohkan, atau mungkin supaya lebih jelas. Oke, di sini misalkan ini sebagai file tersebut. Kita klik open. Nah, nanti akan terupload seperti ini.
tunggu sampai warna birunya sampai ke kanan atau sampai dia terunggah seperti ini. Pastikan ada filenya dengan tanda silang, itu berhasil di-upload. Nah, nanti untuk file yang lainnya sama, silakan diunggah sesuai dengan format yang diminta. PDF untuk biodata PD Dikti, PDF untuk ijazahnya, PDF juga untuk transkrip, lalu PDF untuk KTP atau SIM. Jadi boleh Bapak Ibu menggunakan KTP atau SIM. Lalu foto berwarna 4x6. Nah, nanti di sini dilihat di file yang tadi di awal. File yang di awal tadi yang sudah kita download di informasi awal dan mekanisme lapor diri. Lalu SKCK silakan pula diupload. Lalu nanti untuk yang surat keterangan sehat ini dari Puskesmas atau RSUD. Minimal fasilitas kesehatan untuk surat keterangan sehat. Lalu untuk yang nabza ini bisa dari BNN, kepolisian, Puskesmas atau RSUD setempat. Tinggal dipilih saja, disesuaikan yang mana terdekat dari lokasi Bapak Ibu domisilinya. Lalu NPWP bagi yang memiliki. Bagi yang tidak memiliki tidak usah diunggah karena memang tidak ada tanda bintang di sebelah kanannya. Nomor NPWP bagi yang memiliki silahkan dimasukkan, bagi yang tidak silahkan diketik 0 saja. Nah, nanti dokumen Microsoft Excel formulir PPG Umat yang di-download di halaman website PPG silahkan di-upload pula di sini. Lalu untuk yang akta kelahirannya itu harus yang asli. Lalu kartu keluarga pula yang asli, ijazahnya yang asli, atau mungkin ijazah bisa legalisir, fotokopi yang dilegalisir. Kalau misalkan ijazah SMA-nya tidak ketemu, ya mungkin nanti bisa diunggah transkripnya saja, tapi usahakan ijazahnya harus ada. Lalu SK pengangkatan, silakan dimasukkan SK pengangkatan yang terakhir, gunakan SK terakhir atau yang terbaru. Nah, terkait dengan yang terakhir ini, paste link Google Drive folder bekas lapor diri. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa tonton video tutorial yang ada di website PPG Umat. Nah, yang di sini petunjuk upload unggah berkas dokumen di Google Drive dan copy link folder. Nanti silakan Bapak Ibu klik tulisan klik di sini. Tonton keseluruhan videonya, nanti pastekan linknya di bagian di sini. Setelah selesai nanti Bapak Ibu klik submit. Nah, nanti setelah klik submit ini akan muncul tampilan permintaan bergabung di di grup Telegram. Jadi nanti grup resminya itu menggunakan Telegram, tidak menggunakan WhatsApp, mengingat jumlah mahasiswanya 1.431 orang, sebab WhatsApp hanya mampu menampung 1.024 orang. Sehingga nanti setelah muncul permintaan gabung di grup Telegram, Bapak Ibu wajib untuk klik link tersebut. Jangan sampai tidak klik linknya karena nanti bisa tertinggal informasi selama pelaksanaan PPG guru tertentu ini. Jangan lupa setelah Bapak Ibu isi semua data di halaman pertama, kedua, dan ketiga diunggah berkas ini, klik submit. Setelah klik submit akan muncul permakluman minta bergabung di grup Telegram. Silahkan klik link tersebut untuk bisa bergabung di grup Telegram tersebut. Jangan lupa install aplikasi Telegram di HP Bapak Ibu agar bisa bergabung melalui link yang ada di tampilan setelah Bapak Ibu klik tombol submit. Terkait dengan cara bergabungnya, misalkan Bapak Ibu belum memiliki Telegram di laptopnya, nanti silakan copy paste link yang ada di tampilan layar setelah klik tombol submit, lalu dikirim ke WhatsApp. Kirim saja ke nomor siapa dulu, titip, setelah itu nanti buka WhatsApp-nya melalui HP. Nah, pastikan di HP itu sudah terinstall Telegram. Setelah itu klik link Telegram tersebut melalui chat di WhatsApp. Nanti akan langsung otomatis tergabung di Telegram yang sudah ada di HP Bapak Ibu.
Oke, demikian untuk tutorial lapor diri PPG tertentu. Semoga bisa bermanfaat dan semoga dilancarkan dan diberi kemudahan untuk proses lapor diri PPG tertentu piloting tahap 2 tahun